Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa dimudahkan semua urusannya dan dimurahkan rezekinya. Tentunya Anda semua selalu mengerjakan sesuatu itu sepenuh hati dan mendapatkan hasil yang maksimal. Anda sukses dalam segala hal. Teman-teman, hari ini saya mau fermentasi pupuk kotoran kambing, teman-teman. Beberapa hari yang lalu ini saya ada beli kotoran kambing. Itu jumlahnya kurang lebih sekitar 20 karung, teman-teman. Tapi 20 karungnya itu nggak penuh-penuh ya, cuman setengah gitulah, setengah-setengah karung. Tapi kan di sini orang bilangnya satu karung ya, padahal nggak penuh satu karung. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kenapa kotoran kambing perlu difermentasi? Terdapat banyak parasit di dalam kotoran kambing itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan pupuk itu tanpa difermentasi, teman-teman, ini akan ada bakteri-bakteri jahat atau patogen-patogen yang dapat menghambat atau mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan tanpa difermentasi, ya sah-sah saja ya, tetap kadang-kadang tetap bagus juga, tapi tanpa kita sadari bahwasanya tanpa difermentasi pupuk kotoran kambing ini banyak mengandung bakteri jahat atau patogen-patogen seperti itulah. Ini pupuknya pupuk basah nih guys. Jadi masih baru banget. Udah kehujanan begitu juga. Urai begini. Sudah kita siapkan ya M4. Kita menggunakan M4 untuk bakteri pengurai, dan juga ini ada sebagai molase kita gunakan gula merah. Ini kalau nggak salah 1/4 lebih saya bikin molasenya. Oke guys. Nah, kunci baraha. Oke guys, kita ambil kunci dulu guys. Nah, kita lanjutkan ya guys. Tadi ada intermezzo sedikit. Kita tambahkan molasenya ya secukupnya aja ya guys. Ini kan masih bisa untuk yang lain, takutnya kurang. Dan kita tambahkan juga M4-nya. Ini jumlahnya kalau nggak salah 18 liter guys. Lebih banyak lebih bagus ya kalau penggunaan ini. 2 3 4 5 6 aja. Dan kita aduk hingga merata. Berhubung kita tidak punya sprayer guys, kita pakai ini aja, alat siram. Guys, penyiraman M4 dan molase ini saya lakukan berulang-ulang ya. Saya hamparkan 2 karung, kemudian saya siram, saya urai-urai pupuknya. Kemudian saya tambah lagi, saya urai lagi, saya siram lagi, terus sampai benar-benar merata semuanya kebagian guys.
biar molase sama apa namanya ini empatnya benar-benar tercampur semua bagian ya, dibulak-balik gitu guys tuh guys. Terus guys, kalau yang rumput-rumput biarin aja karena nanti juga terurai sendiri dan akan hancur ya guys. Karena videonya terlalu panjang makanya saya persingkat gitu guys. Nah, kalau sudah merata guys, sekarang tinggal kita tutup pakai terpal lagi guys. Terpal sudah disediain guys. Kita tinggal tutup. Kita tutup pakai terpal. Dan sementara karung-karung kita taruh juga di sini. Sikap dulu. Dulu pakai karung-karung bekas ini. Kita tutup dulu pakai karung-karungnya ini. Setelah 2 hari atau 3 hari ke depan, nanti karung sama terpalnya ini akan kita ambil atau kita angkat lagi guys, untuk kita pindahkan ke tanah setelah molase sama empatnya tercampur secara merata. Kita akan pindahkan ke tanah untuk mempercepat proses fermentasinya, karena ini kotoran-kotoran kambing basah, makanya harus diungkep dulu biar molase sama empatnya meresap dengan benar atau dengan merata, gitulah kurang lebih. Besok kita buka lagi setelah 2 hari ya guys. Oke guys, kelar. Oke guys, ini pupuk fermentasi kemarin yang kita kerjakan sudah 2 hari, kayaknya sudah tercampur dengan baik dan akan kita pindahkan ke tanah guys. Kemarin itu kita kasih terpal bawahnya ini supaya molase dan empatnya tercampur secara merata, karena kotoran hewan yang basah guys. Jadi kalau nggak dibeginikan terlebih dahulu, pasti akan tidak tercampur gitu, tidak tercampur dengan baik. Kita akan pindahkan ke tanah. Nah kan guys, kalau umpamanya tidak kita kasih terpal bawahnya, jadi si molasenya itu akan hanyut begitu saja karena dia nggak meresap. Tapi kalau kita kasih terpal bawahnya, kemudian kita ganjel, ini kan awalnya kan diganjel pakai itu, pakai polybag yang besar itu. Jadi si air cairan yang udah kita buat ini tidak terbuang gitu loh guys maksudnya. Apabila sudah dihamparkan seperti ini, kemudian ditutup pakai terpal guys. Dan supaya terpalnya tidak rusak, kita akan tutup lagi pakai seng atasnya guys. Karena ini akan memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Bagusnya sampai lebih ya. Pokoknya sampai seri pakainya lah pupuknya. Biar lebih jos gandos. Biar pupuknya benar-benar bagus dan sudah tidak ada lagi patogen dan parasit-parasit jahat yang dapat merusak tanaman kita. Nah ini sengnya nih guys nih. Seng. Kita akan tutup pakai seng. Kita tutup pakai seng biar apa namanya, biar terpalnya tidak rusak. Kebetulan saya banyak seng yang seperti ini nih di rumah, jadi kita pakai tutup. Biar aman surahman. Nah,
Mantul. Kita tunggu sampai 1 bulan lebih ke sana, baru kita akan buka dan kita akan pergunakan untuk pupuk. Nah, itu dia guys. Fermentasi pupuk sudah kita lakukan. Dan mudah-mudahan hasilnya bagus. Kita akan tunggu sampai 1 bulan ke depan. Atau 1,5 bulan. Lebih lama, lebih bagus kalau menurut saya. Belajar dari pengalaman kemarin di bawah nanam cabai, pupuknya tanpa difermentasi. Memang pupuk itu sudah lama guys. Ditaruh gitu di kubangan tanah. Itu umurnya mungkin sekitar 1,5 tahun. Tapi kemarin tuh tanaman cabenya pada mati dan pada rontok daunnya guys. Ada yang bilang katanya gara-gara pupuk yang tidak difermentasi. Gak ingat kalau pupuk itu harus difermentasi. Saya pikir memang udah bagus karena di kampung saya tidak pernah melihat orang fermentasi pupuk guys. Dari dulu, dari zaman bapak saya. Waktu saya masih anak-anak, waktu ikut orang tua tani, bapak saya tidak pernah fermentasi pupuk karena yang ditanam itu paling jagung gitu, singkong, talas, ya gitu-gitu. Kalau di sini orang taninya sayuran juga sedikit, karena mereka nggak kuat dengan hamanya. Dari dulu itu guys, sampai sekarang guys, kalau di tempat saya pasti rusak. Mungkin salah satu penyebabnya adalah pupuk yang tidak difermentasi, gitu ya guys. Terima kasih banyak sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.